Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Hayatun Najwa dengan NIM 862062300051. Saya dari kelas RA2 dan merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Primagraha. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pupuk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Hilda Daniartika Nurma Ardi MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pupuk. Mungkin teman-teman sering mendengar kata pupuk, apalagi kalau melihat sawah, kebun, atau tanaman di rumah. Tapi sebenarnya apa sih pupuk itu? Dan kenapa pupuk sangat penting dalam pertanian? Nah, hari ini saya akan membahas mulai dari pengertian pupuk, jenis-jenisnya, sejarah pupuk kimia, kompos, dan manfaat pupuk sampai dampak penggunaan pupuk kimia. Jadi simak baik-baik ya teman-teman, karena materi ini deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita bahas dulu pengertian pupuk. Pupuk adalah zat atau bahan yang dirancang untuk mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah agar ketersediaan unsur hara meningkat, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Kalau disederhanakan, pupuk itu seperti makanan atau vitamin untuk tanaman, sama seperti manusia yang membutuhkan makanan bergizi dan makanan sehat supaya sehat dan kuat. Tanaman juga membutuhkan unsur hara agar bisa tumbuh dengan baik. Tanpa pupuk, tanaman bisa mengalami pertumbuhan lambat, daun menguning, batang lemah, bahkan gagal panen. Karena itulah, pupuk sangat penting dalam dunia pertanian. Nah, setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke macam-macam pupuk secara umum. Nah, pupuk dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pupuk anorganik, ada pupuk organik, dan pupuk hayati. Yang pertama, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk kimia yang dibuat di pabrik melalui proses kimia. Pupuk ini biasanya mengandung unsur hara tertentu dalam jumlah tinggi sehingga hasilnya cepat terlihat pada tanaman. Contohnya seperti urea, terus ada NPK atau kombinasi nitrogen, fosfor, dan kimia, dan ada KCI atau kalium klorida, ada TSP atau triple super phosphate, dan zinc. Nah, misalnya urea mengandung nitrogen yang membantu pertumbuhan daun. Terus yang kedua ada NPK. NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang lengkap untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga ada KCl. KCl mengandung kalium yang membantu memperkuat batang tanaman. Nah, kelebihan pupuk anorganik adalah yang pertama, praktis digunakan. Yang kedua, reaksinya cepat. Dan yang ketiga, tanaman cepat tumbuh. Tetapi, jika digunakan terlalu berlebihan juga, bisa berdampak buruk pada lingkungan. Nah, nanti bagian itu akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah pupuk organik. Pupuk organik berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa tumbuhan, daun kering, jerami, kotoran hewan, atau limbah organik lainnya. Nah, berbeda dengan pupuk kimia, pupuk organik bekerja lebih lambat, tetapi manfaatnya lebih besar dan baik untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Contoh pupuk organik ada pupuk kandang, ada kompos, dan ada pupuk hijau. Pupuk organik membantu tanah menjadi lebih gembur dan sehat. Oke, selanjutnya ada pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Mikroorganisme ini membantu memperbaiki kondisi tanah, membantu penyerapan unsur hara, dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Jadi, pupuk hayati tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga membantu menghidupkan tanah agar jadi lebih sehat. Nah, selanjutnya ada sejarah pupuk kimia. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan Jerman bernama Justus von Liebig menemukan konsep pupuk kimia. Nah, beliau ini kemudian menjelaskan bahwa tanaman membutuhkan unsur hara tertentu untuk menjadi tumbuh. Nah, penemuan ini menjadi awal perkembangan pupuk modern. Kemudian, pada tahun 1842, mulai diproduksi pupuk kimia seperti super fosfat. Mungkin teman-teman pernah dengar. Dan pada tahun 1847 dilakukan pengembangan pupuk kimia lebih lanjut. Lalu pada tahun 1980 penggunaan pupuk kimia mulai berkembang di Indonesia. Nah, sejak saat itu pupuk kimia menjadi bagian penting dalam pertanian modern karena dianggap mampu meningkatkan hasil panen dengan cepat. Selanjutnya kita bahas tentang kompos.
Kompos adalah sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, terus dari hewan, dan limbah organik yang telah mengalami dekomposisi atau fermentasi. Artinya, bahan-bahan organik itu seperti daun, terus ada sisa makanan, terus ada rumput, terus ada kulit buah, dan jerami. Nah, kemudian diuraikan oleh mikroorganisme hingga menjadi pupuk alami. Nah, kompos biasanya tuh berwarna gelap, terus ada berbau tanah, dan kaya unsur hara. Nah, kompos ini tuh memiliki banyak manfaat bagi tanaman dan tanah. Yang pertama, memperbaiki struktur tanah, jadi tanah tuh akan menjadi lebih gembur sehingga akar tanah lebih mudah tumbuh. Dan yang kedua, memperkuat daya ikat tanah. Jadi, tanah ini mampu menyimpan unsur hara lebih baik, terutama pada tanah berpasir. Yang terakhir, meningkatkan daya tanah dan daya serap tanah. Jadi, tanah akan menjadi tidak mudah kering karena mampu menyimpan air lebih lama. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tahan dan daya serap air. Jadi, tanah akan menjadi tidak mudah kering karena mampu menyimpan air lebih lama. Jadi, kompos bukan hanya memberi nutrisi, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah secara keseluruhan. Nah, teman-teman, walaupun pupuk kimia memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga kalau berlebihan akan memiliki dampak negatif. Yang pertama, merusak tanah. Nah, penggunaan kimia yang terus-menerus dapat membuat tanah menjadi keras sehingga akan kehilangan kesuburannya. Dan yang kedua, penyerapan unsur hara akan terganggu. Jadi, jika terlalu banyak pupuk, tanaman justru kesulitan menyerap unsur hara. Yang ketiga, yaitu pemborosan biaya usaha tani. Karena petani jadi harus membeli pupuk terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mengancam mikroorganisme tanah. Jadi, mikroorganisme yang bermanfaat dalam tanah akan mati jika digunakan pupuk secara berlebihan. Dan yang kelima, ketergantungan terhadap pupuk urea. Nah, kalau ketergantungan terhadap pupuk urea, tanah menjadi terbiasa menggunakan pupuk kimia, sehingga menjadi sulit subur secara alami. Dan yang keenam, tanaman mudah terserat hama dan penyakit. Tanaman yang terlalu banyak pupuk kimia menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Karena itu, tanah juga perlu diistirahatkan agar kembali menjadi sehat. Nah, sebagai solusi, penggunaan pupuk organik mulai banyak dianjurkan karena manfaat pupuk organik itu bisa meningkatkan kesuburan tanah, terus bisa memperbaiki kondisi kimia, dan yang ketiga, aman bagi manusia dan lingkungan. Karena pupuk organik itu berasal dari bahan alami seperti dari daun, dari bekas sisa makanan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak mencemari lingkungan. Nah, tidak hanya itu, ada manfaat penggunaan pupuk organik jika dilakukan secara berkelanjutan. Nah, contohnya itu tanah akan menjadi lebih subur dan penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi. Hal ini sangat penting untuk menjaga lingkungan dan pertanian jangka panjang. Jadi, teman-teman, dari materi yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa pupuk memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Ada berbagai jenis pupuk seperti pupuk anorganik, pupuk organik, dan pupuk hayati. Pupuk kimia memang membantu tanaman tumbuh lebih cepat, tapi juga jika dilakukan terus-menerus atau berlebihan akan merusak tanah dan lingkungan. Sedangkan pupuk organik lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga kesuburan tanah. Nah, karena itu, penggunaan pupuk harus dilakukan secara bijak dan seimbang agar hasil pertanian tetap baik dan lingkungan tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.